Sehat semua? Oke. Sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang bisa memimpin doanya? Oke, Naret, silakan. Baca doa. Presiden kita masih ngomong. Oke, sekalian, absen dulu ya. Ahmad Faiz pertama. Oke. Laura Kasih. Kenapa? Oke. Ya, kita doakan semoga cepat sehat ya. Kemudian Cika Delia. Delia. Gordian. Delta. Dwi Astari. Biola. Fitri. Mem Jagat. Mem Syafiq. Muhammad Ridho. Narendra. Rafael. Rahman. Rahman. Ramadona. Raffi Ahmad. Ridho Pratama. Rizky Arizama. Febrina. Wisnu. Yudika. Oke, hadir semua ya. Oke, anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin mengingatkan kalian untuk selalu disiplin dan selalu mengikuti tata tertib yang berlaku di sekolah kita. Ya, salah satunya adalah bentuk kegiatan keagamaan yang diadakan di sekolah, sama berdoa, ya, itu tercantum di dalam Pancasila sila yang ya, ketuhanan yang maha esa. Kemudian anak sekalian, ibadah ini perlu juga kalian ikuti setiap hari, sholatnya dan sebagainya. Ya, oke. Sebelum itu, untuk lebih memahami Pancasila, kita akan menyanyikan lagu dengan judul Garuda Pancasila. Oke, semangat? Oke, kalau semangat, berdiri semuanya. Oke, siap? mengenang jasa para pahlawan kita, hargai jasa para pahlawan. Ya, sekalian. Salah satu tokoh yang disegani di Indonesia ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pendiri Muhammadiyah. Ada satu cerita bagus sekalian. Beliau pernah mengajar di sekolahnya di Belanda. Apa? Beliau waktu itu mengajar tentang agama Islam. Apa yang beliau ajarkan? Beliau mengajarkan satu tentang nikmat Allah yang sangat
ketemuannya yaitu kentut atau buang angin. Kenapa nikmatnya luar biasa buang angin ini? Ya, coba bayangkan. Beliau mempraktekkan kepada anak muridnya, orang Belanda semua pada waktu itu sekalian. Beliau mengatakan tarik nafas yang dalam, tahan, keluarkan. Tarik nafas yang dalam, keluarkan. Sampai 3 kali diulangi oleh beliau. Tiba-tiba ada salah satu anak murid Belanda itu nahan nafas. Ketika ditahan di napasnya tiba-tiba keluar dari belakang, berbunyi. Ya, tapi anak Belanda yang mengatakan dalam bahasa Belanda itu yang artinya lebih kurang lega. Kenapa? Karena anginnya dibuang dari belakang. Itu nikmat Allah yang luar biasa. Coba bayangkan, kalau kentut itu tidak dibuang, perut kembung, ya. Dan biasanya kita itu anak sekalian, apa kalau sudah keluar angin itu kita akan berbagi, ya, berbagi dengan yang lain. Itu namanya luar biasa, ya, luar biasa. Nah ini ya, Kiai Ahmad Dahlan adalah tokoh yang sangat luar biasa. Kemudian anakku sekalian, beliau mendidik anaknya dengan apa? Cara praktek benar. Salah satu muridnya ketika beliau membangun musola, beliau mengatakan, sungguh Islam itu indah. Bagaimana Pak Kiai mengatakan Islam itu indah? Kemudian Kiai Ahmad Dahlan itu punya kebiasaan kalau setiap kali berdakwah, dia bawa biola yang kecil seperti ini. Kemudian suruhnya anaknya untuk bermain biola. Tapi suaranya sumbang, seperti gesekan. Ya, tidak enak kan? Kemudian Kiai Ahmad Dahlan memainkannya dengan merdunya dimainkan. Saking kemerdunya orang di saat itu terpesona. Indah mana kata Kiai Ahmad Dahlan mainannya si A dan saya. Ya, kata anak murid, mainan Kiai. Nah, begitulah Islam. Islam itu indah, bisa dirasakan. Ya, oke, ini berkenaan dengan materi kita. Artinya apa, anak sekalian? Ketika kita belajar dari kesalahan-kesalahan, kita tidak akan mengulangi kesalahan berikutnya. Nah, materi kita itu adalah tentang taubat. Supaya apa? Supaya pertama tadi tujuan kita memahami taubat, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang lain. Itu yang pertama. Tujuan kedua apa? Supaya kita menghindari hal-hal yang menyebabkan kita berdosa. Dengan kita bertobat, Allah akan bersihkan kita, angkat derajat. Oke, apa yang paling sering kita lakukan sehingga kita melakukan dosa? Apa? Ya, itu salah satunya. Nah, dengan kita mengetahui tobat, apa akibatnya kalau sering berbohong? Ya, salah satunya berdosa apa lagi? Yang paling nampak itu apa lagi akibat berbohong? Apa? Tidak akan dipercaya. Iya, tidak akan dipercaya. Itu menurut saya. Oke? Jadi pahami dulu mana taubat. Oke? Oke, kita masuk ke materi kita tentang taubat. Yang berkenaan dengan materi kita tentang taubat. Bapak ingin kalian membentuk kelompok supaya kalian bisa berbagi mengenai informasi tentang apa pengertian taubat, jenis taubat, dan hikmah taubat. Ya. Oke, sebelum membagi kelompok, ada yang punya saran untuk kelompoknya? Ya, silakan itu. Sebarisan. Oke, ada lagi? Itu namanya kesepakatan kelas. Itu 1, 3, 4, 5. Oke, ada lagi yang masukkan? Nah, acam. Apa gaduh-gaduh gitu ya? Oke, ada lagi? Acam. Oke, kita ambil jalan tengahnya. Itu kita
Kita hitung 1 sampai 5 dan nanti itu termasuk diacam. Oke, Bapak hitung ya. 1, hitung 1. Oke, stop dulu nanti ya. Stop. Ini sudah P5. Ingatkan 1, 2, 3, 4 di. Oke, lanjut Rido. 1, 2, 3. Wow, oke, sekarang semua sudah dapat ingat nomornya masing-masing? Oke, sekarang tanpa berisik, tanpa suara, yang coba gini aja dulu, nih dari Bapak. 1 coba berdiri ke depan sini. 1 berdiri ke depan. 1 berdiri ke depan. Nah, jangan lupa ya. Nah, ini kelompok 1. Oke. Mau duduk di mana? Itu ya. Ya, itu pindah dulu. Oke. Silakan kelompok 1 di situ. Oke, nomor 2. Ke depan semuanya 2. 2. Atau 2 orang boleh dari kelompoknya masing-masing, ya. Paham sampai sini? Paham?
Siap. Konsentrasi ya. Ini kelompok 5. Rizky, bagaimana Rizky? 1 Rizky. Oke. Si bingung, tanyakan ke depan. Presentasi masing-masing kelompok. Kita baiknya yaitu tepuk semangat dulu ya untuk menyemangati diri kita. Oke? Oke, Bapak pimpin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Siapa yang sudah siap dulu? Atau berkelompok? Oke, berkelompok ya, sesuai urutan ya. Oke, silakan Rido. Silakan Rido dan ini siapa namanya? Ya, Ramadona. Oke, silakan Rido. Kenalkan dulu. Silakan pilih dulu. Ya, yang lain dengarkan. Siapkan pertanyaannya ya. Ke kelompoknya. Oke, silakan. Kenalkan nama saya Muhammad Rizal dari kelompok 1. Macam-macam taubat. Taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Taubat menyangkut dosa terhadap manusia. Hikmah taubat mendapatkan cinta dari Allah SWT. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu. Subhanahu. Oke, ulangi yang tadi. Mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala. Mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus. Diampuni segala dosa-dosa. Oke. Ada dipahami dari kelompok 1? Oke, paham ya? Tadi apa katanya tadi? Taubat berasal dari bahasa Taba, yaitu taubat. Oke, ada yang ingin tanyakan dari kelompok 1? Oke, silakan Rafael berdiri. Kenalkan nama dari kelompok mana? Mau bertanya? Kaki. Oke, jawab nomor 1. Syarat taubat yang pertama apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ramadhan. Syarat taubat tidak mengulanginya lagi dan tidak Menyesali menyesali dan tidak mengulanginya lagi. Oke, Rafael cukup puas? Oke, puas ya? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya? Berarti tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ramadona. Oke, kelompok 2 silakan ke depan 2. Cici dengan siapa? Dengan Rafael dengan Deta. Ayo, silakan. Ayo nak kita dikejar juga waktunya ya. Sini.
Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pintu taubatnya lapang-lapang bagi umatnya yang melakukan dosa. Ya, itu tadi ya. Bisa dipahami? Bersama dengan kelompok 1 ya. Karena taubatnya, hikmahnya juga. Jadi, ada yang ditanyakan di kelompok 2? Silakan ya, silakan Aren berdiri disebutkan. Tiga. Oke, silakan cukup, nggak apa-apa nanti ya. Apa ya, silakan dijawab dulu pertanyaan temannya. Taubat itu artinya meminta ampun kepada Allah yang meminta ampun terhadap dosa yang menyertai. Oke, Aren cukup paham berarti? Ada yang lain tanyakan? Saya? Cukup ya? Oke, cukup. Silakan duduk, ini yang lain dan kita coba ganti tepuk tangan dulu. Ayo, kelompok 3. Nanti ada 2 kelompok lagi terakhir satu bersama ya. Cepat. Singkat saja ya. Ya, Mbak akan membahas. Pengertian taubat. Taubat adalah mengampuni atau menyesal. Macam-macam taubat. Taubat adalah menyangkut dosa terhadap Allah. Taubat menyangkut dosa terhadap manusia. Hikmah taubat mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni segala dosa-dosanya oleh Subhanahu wa Ta'ala. Perkara seperti didoakan oleh pemerintah, dijauhkan dari segala macam. Oke. Banyak ya, berarti pengertian yang lebih konkret lagi tadi ya mengenai hikmah atau apa. Ada yang tanyakan di kelompok 3? Oke, silakan Bu Yastari. Kenapa saya dari kelompok 4 saya akan menanyakan tentang apakah bertobat wajib? Lagi kayak aku. Tapi yang lain aku. Kenapa menurut saya? Ya. Banyak ya. Pas? Puas? Bu Yastari? Puas ya? Oke, silakan duduk. Aren dan Monika. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, kelompok 4 lanjut. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Batari, terus saya Rahmaulana. Kami akan membahas tentang tobat. 1. Pengertian tobat. Pengertian tobat adalah kembali kepada Allah dengan jujur dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan dan dosa yang telah dia lakukan. Macam-macam tobat. A. Tobat menyangkut dosa terhadap Allah. B. Tobat menyangkut dosa terhadap yang ketiga, hikmah tobat. Terhapusnya dosa kesalahan yang diganti dengan membersihkan diri, membersihkan hati, dan diberi kenikmatan yang baik. Sekian dari kami. Nah, luar biasa. Ada yang ditanyakan? Di kelompok oke, Rafael dulu luar biasa. Rafael. Jangan dari kita mengenai diri untuk taubat. Nah, ya, silakan boleh. Kenapa? Meninggalkan kesalahan yang Lalu, ya. meninggalkan Ya, Rafael, didengarkan jawabannya Rafael. diwajibkan dengan Ya, itu Rafael ada 2 poin. Apa? Pertama tadi meninggalkan dosa yang lalu, kemudian melaksanakan kewajiban kita kepada Oke, Du Yastari, silakan dulu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Nah, oke, kelompok terakhir. Silakan. Terakhir ini tentang masalah taubat. Rizky dan Rizky Ringki. Pak itu tadi itu dulu kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menyesali itu meninggalkannya, bukan sekedar menyesal kemudian mengulanginya lagi. Paham sampai sini? Ya itu dasarnya. Kemudian syarat tobat tadi ada berapa? Paling pokok ada dua. Apa? Menyesali. Ya, menyesali. Kemudian dua. Oke, tidak mengulangi lagi. Ya, mengulangi. Nah ini yang paling pokok anakku sekalian, berkenaan dengan materi kita. Hikmahnya apa? Banyak. Satu, kita akan dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa yang lalu. Paling sederhana dengan apa? Mengucapkan astagfirullah. Kemudian mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sholatnya, zakatnya, ya, sedekahnya. Maka salah satu sabda Rasulullah mengatakan ikutilah kegiatan buruk atau perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Karena sesungguhnya perbuatan baik itu dapat menghapuskan perbuatan buruk. Ya, paham sampai sini tentang materi tobat? Oke, kalau paham teman-teman sekalian, Bapak ingin berpesan kepada Anda bahwa setiap manusia melakukan yang namanya dosa. Tetapi sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah teruslah semangat untuk menggali ilmu, belajar, dan selalu memahami bahwa kita terus belajar setiap hari, bahkan setiap waktu. Kenapa? Karena kita memang dituntut untuk belajar sampai kita meninggal. Oke, paham sampai sini? Nah, kalau paham, mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan doa Alhamdulillah. Oke, untuk kedua kelas silakan ditutup doa belajarnya. Baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jangan kurang iPhone kita. Ya, terima kasih. Terima kasih.